Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Innal Inayah dari jurusan Tadris Matematika kelas 2A dengan nomor NIM 210810532. Pada video kali ini saya akan bacakan kitab Ta'limut Ta'lim pekan ke-7 materi ke-47 dengan arti per kalimat beserta penjelasan dan sedikit kaidah nahwunya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Fala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati fayan bagi an yakuna bil insafi wat ta'anni wat ta'ammuli wa yataharraza 'anil syaghubi. Maka semestinya bagi pencari ilmu dari saling mengingatkan dan perdebatan dan diskusi, maka semestinya hendaklah dengan menyadari dan tenang dan meneliti, dan hendaklah menjaga diri pelajar dari emosional. Nah, dalam kalimat ini dijelaskan bahwa para santri atau para pelajar itu harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau masalah dengan teman-temannya. Diskusi tersebut harus dilakukan dengan tertib atau tenang, tidak gaduh dan tidak emosi. Karena tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiang musyawarah, dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Nah, tujuan itu akan tercapai bila orang-orang yang terlibat dalam diskusi itu bersikap tenang, benar dalam berpikir, dan lapang dada. Namun sebaliknya, hal itu tidak akan berhasil bila timbul kegaduhan dan saling emosi. Fa innal munadharata wal mudzakarati musyawaratun wal musyawaratu innama takunu listihrajis shawabi wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insafi wa la tahsulu dzalika bil ghadabi wasyagubi fa in kanat niyatuhu minal mubah hasatil izamal husmi wa qahrahu la yahillu dzalika wa innama yahillu dzalika liidharil haqqi watamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa idza kana al khasmu muta'annitan la taliban lil haqqi. Karena sesungguhnya tukar pendapat itu dan diskusi adalah musyawarah, sedangkan musyawarah itu hanya akan terjadi untuk mencari yang benar, dan hal itu dengan pemikiran hanya akan berhasil, dan kehati-hatian dan kesadaran, dan tidak akan berhasil hal itu dengan emosi dan marah. Jika ada niat belajar dari saling membahas atau berdiskusi untuk menekankan musuh dan memaksanya, tidak halal hal itu, dan hanyalah boleh hal itu untuk memperlihatkan yang benar. Nah, sedangkan berbelit-belit dan memutarbalikkan fakta tidak boleh dalam diskusi, kecuali apabila musuh atau lawan diskusinya itu mencari-cari kesalahan, bukan mencari yang benar. Nah, dalam kalimat ini dijelaskan bahwa jika tujuan diadakannya diskusi tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya, maka tidak halal. Nah, jika diskusi itu halal kalau tujuannya untuk mencari kebenaran. Nah, sedangkan mengaburkan persoalan atau jawaban atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya juga tidak halal, kecuali jika orang yang bertanya itu bermaksud mempersulit atau mencari kebenaran. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai i'rab. Nah, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimah dikarenakan beda-bedanya amil yang masuk. Nah, baik secara bisa dilihat ataupun dikira-kira saja. Nah, contoh dari i'rab itu ada ja'a zaidun. Yang kedua ada anduru zaidan, dan yang ketiga ada marartu bi zaidin. Nah, lalu pembagian i'rab itu dibagi menjadi 4, ada i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar, lalu ada lagi i'rab jazm. Nah, tapi dalam i'rab itu dibagi lagi, ada i'rab yang bisa masuk ke dalam isim dan ada i'rab yang masuk ke dalam kalimat fi'il. Nah, i'rab yang masuk ke kalimat isim itu ada i'rab rafa, nasab, dan jar. Nah, sedangkan i'rab yang masuk ke dalam kalimat fi'il itu ada rafa, nasab, dan jazm. Selanjutnya yaitu tanda-tanda i'rab. Nah, yang pertama itu i'rab rafa. I'rab rafa itu mempunyai 4 alamat atau 4
tanda. Yang pertama itu domah, di mana yang pertama itu ada isim mufrad, contohnya seperti jaa ikromun. Dan yang kedua itu jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari. Lalu yang selanjutnya itu wawu. Nah, wawu di mana itu jamak mudzakkar salim dan aslamaul khamsah. Nah, lalu ada alif di mana itu ada isim tasniyah. Contohnya seperti jaa zaidana. Lalu yang keempat ada nun di mana itu adalah afa'alul khamsah. Nah, lalu i'rab nasab, tanda-tandanya yang pertama itu fathah, di mana 3 tempat yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari. Lalu ada alif di mana itu asmaul khamsah. Yang ketiga itu kasroh, di mana itu jamak muannas salim. Yang keempat yaitu iya, ada 2 tempat, yang pertama ada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Lalu ada hazfun nun, di mana itu af'alul khamsah. Nah, lalu ada i'rab jar. I'rab jar itu mempunyai 3 tanda. Yang pertama itu kasroh, di mana yaitu ada isim mufrad munsyarif, yang kedua jamak taksir munsyarif, yang ketiga jamak muannas salim. Lalu ada iya, di mana itu ada isim tasniyah, ada jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Lalu fathah, di mana itu isim ghairu munsyarif. Nah, lalu ada i'rab jazm. Nah, i'rab jazm itu mempunyai 2 tanda, yaitu ada sukun dan hazr. Nah, di sini sukun itu di mana fi'il mudhari sahilul akhir. Lalu ada hazr, yaitu fi'il mudhari mutaakhir dan af'alul khamsah. Nah, mungkin itu penjelasannya. Selanjutnya yaitu contoh i'rab dalam kitab Ta'lim Muta'alim pekan ke-7 materi ke-47, yaitu ada innama takunu. Nah, disitu adalah i'rab rafa domah. Lalu an yakuna i'rab rafa wawu, wa yataharraza i'rab nasab fathah, minal mudzakarati i'rab jar kasrah, listihroji i'rab jar kasrah, bit ta'amuli i'rab jar kasrah, bil godobi i'rab jar kasrah, dan kanat yaitu i'rab jazm. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.